Pemirsa, fenomena tergiur penggandaan uang masih saja kita temui di masyarakat. Di era digital hari ini bahkan metode penggandaan uang melalui dukun sudah merambah ke media sosial. Mengapa ada saja yang masih tergiur? Kita akan tanyakan langsung, kita akan bahas bersama sosiolog Unsut Tri Wuryaningsih. Kita juga akan membuka telepon interaktif untuk Anda di nomor telepon 0215839900. Kami tunggu utarakan pendapat Anda. Selamat pagi Ibu Tri. Selamat pagi, Mbak Valen. Apa kabar? Kabar baik, Ibu kabarnya baik dan sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Bu Tri, kalau kita baca lagi soal menggandakan uang ini kan tidak logis sebenarnya. Tidak mungkin uang kita satu lembar tiba-tiba berubah jadi dua lembar karena prosesi yang dilakukan secara mistis. Nah, apa yang sebenarnya menyebabkan masih banyak orang percaya hal-hal ini, Bu? Ya, ini karena memang kemudian terkait dengan penggandaan uang itu kan ada istilah dukun pengganda uang ya. Dan selama ini anggapan kuat yang masih melekat pada diri masyarakat itu bahwa dukun itu dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan baik yang itu irasional maupun juga yang sifatnya rasional, misalnya terkait dengan persoalan uang. Dan kalau kita lihat ya sampai sekarang ini kan juga masih ada istilah uh, cinta ditolak, dukun bertindak, itu sesuatu yang irasional pun masih diyakini oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat ini terjebak pada persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi, bahkan ketika mau meraih kekuasaan pun masih yang percaya dengan kekuatan dukun ini yang mampu Oke. menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi bisa sama fenomena ini seperti cinta ditolak, dukun bertindak begitu ya Bu Tri ya. Cara Itu. memahaminya seperti itu pemirsa. Iya, Ibu Tri, iya. kita ada penelpon, ada Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John, silahkan kalau mau menyampaikan pendapat. Selamat pagi Mbak Bonsia ya. Pagi. Salam sehat selalu. Jadi begini, saya agak apa betul kayak tersiang bolong. Udah 12 kerangka yang dijual yang di Blora. Ini kan baru terjadi di ya kayak di Jawa Barat Wawon CS ini. Jadi ini fenomenanya, tapi ini bukan yang ini aja, ini dari dulu udah berulang-ulang yang apa ini. Apalagi kita sekarang dalam zaman era teknologi ini, digital ini, kok ada juga. Nah, betul kata Ibu apa tadi ya, cinta ditolak dukun bertindak. Tapi ini hal yang berbeda, Bu. Ini masalah entah saya belum ada dapat definisi jawabannya bagi saya. Kok bisa juga ada masyarakat kita di zaman yang sekarang ini bisa begitu? Logikanya uang tuh kok bisa digandakan gitu? Menggandakan uang ya kita berusaha lah, ya. Misalnya kita Oke. berdagang itu bisa mungkin ada keuntungan itu mungkin itu logis. Tapi kalau cuma dengan dukun-dukun gini akhirnya nyawa melayang ini aduh. Ini hukuman mati pun juga tidak cukup untuk orang begini. Pak John, saya mau Cuma tanya ini dengan betul. Bapak, Pak John, mungkin di tempat Bapak, di desa atau dimanapun itu, pernah tidak ada dengar praktek-praktek seperti ini? Alhamdulillah kami di KEPI tidak ada. Cuma ada ya, cuma penipuan-penipuan yang bukan yang beginilah penipuannya, tapi bukan penggandaan uang. Mungkin karena kami kan kecil aja, ya penduduk kami cuma paling 2 juta aja. Dan lagi Oke. kami keberadaan kami ini KEPI ya bukan apa ya, bukan kami menyombong ya. Kami bertetangga dengan negara maju, Malaysia, Singapura. Mungkin pola pikir kami itu udah agak maju sedikit. Yang begini-begini Baik. enggak ada percaya. Oke, terima kasih Pak John Veto untuk pendapatnya pagi hari ini dari Batam. Selanjutnya pemirsa ada Pak Sulaiman dari Aceh. Selamat pagi Pak Sulaiman, silahkan sampaikan pendapatnya. Selamat pagi, Pak. Mbak. Silakan Pak. Silakan Pak Gini, Sulaiman. Pak. Ya, Pak. Gini, Pak. Mengapa informasi ini tidak disampaikan melalui desa atau kecil-kecil yang ada di desa, Pak? Supaya masyarakat tahu, Pak. Jadi,
Baik. Jadi Pak Sulaiman mengharapkan supaya institusi yang ada di desa juga memberikan sosialisasi ini untuk masyarakat ya. Terima kasih Pak Sulaiman dari Aceh. Ibu Tri, tadi kita dengar yang diminta Pak Sulaiman adalah karena mungkin di desa ini kurang sosialisasi, maka ada praktik-praktik seperti itu. Apakah memang seperti itu, cukup dengan sosialisasi saja? Ya, sosialisasi itu bagian dari upaya untuk meliterasi ya masyarakat gitu ya. Masyarakat ini kan sampai sekarang ini kan sebenarnya tidak ada cara yang instan ya untuk bisa mapan, bisa sukses secara finansial, kecuali dengan kerja keras, kemudian dengan kedisiplinan dalam mengelola uang, pengetahuan tentang investasi, yang ini kemudian juga berhimpitan dengan keyakinan ya. Keyakinan-keyakinannya di dalam masyarakat ketika kemudian tidak menemukan cara yang manjur, cara yang cepat untuk menyelesaikan masalahnya, kemudian masih percaya kepada adanya sebuah kekuatan besar di luar manusia gitu ya. Kita ini kan ada meyakini ada kekuatan besar yang ada di luar Oke. manusia di lain selain Tuhan gitu yang kemudian mampu menjembatani gitu ya, dan dukun ini dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural gitu ya, yang bisa Baik. menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara instan gitu. Bu Tri, Anda bicara soal keyakinan. Penggandaan uang Ya, ini kan dilandasi karena mereka yakin orang ini bisa menggandakan uang. Nah, ya. pasti tidak terlepas dari, oh dulu di tempat saya ada yang sakit kemudian berobat ke dukun, saya yakin terbukti berhasil. Nah, bagaimana kaitan-kaitannya sampai ini bisa merembet ke banyak aspek, tidak hanya soal kesehatan saja, tapi ternyata juga sampai ke ekonomi, begitu motifnya. Ya, secara sosiologis manusia ini kan sebetulnya pencipta realitas objektif yang terus-menerus ya, yang kemudian sebagai realitas kenyataan sosial yang ada di masyarakat itu kemudian juga terus menginternalisasi pada diri manusia. Di samping juga seseorang itu meyakini ada Tuhan, tapi di sisi lain ada keyakinan ada kekuatan-kekuatan goib di luar manusia ini, yang salah satunya dukun itu dipercaya mampu mengatasi persoalan-persoalan kehidupan ya dari segala segi kehidupan, tidak hanya persoalan ekonomi, bahkan persoalan cinta, persoalan bagaimana meraih kekuasaan dan sebagainya. Itu sampai sekarang masih terus karena ini terus sebagaimana budaya ya, sebagaimana budaya itu kan terus memiliki faktor-faktor pendukungnya yang kemudian dukun ini tetap memainkan peranan di dalam masyarakat ini. Nah, ini tadi Oke. pentingnya proses literasi gitu di dalam masyarakat. Dari situlah masuknya harus ada pendekatan literasi dan juga ada edukasi juga begitu ya Ibu ya. Ya. Bu Tri, tapi kita ada penelpon lagi, ada Pak Deden dari Parung. Selamat pagi Pak Deden, silahkan sampaikan pendapat Anda. Ya, halo, selamat pagi, Bu. Pagi, silakan Pak. Ya, Bu Silakan Pak Palen Deden. sama Tri, ini kalau saya perhatiin ini masyarakat kita itu harus banyak-banyak beristighfar aja gitu ya. Ya zaman sekarang masa iya gitu, uang 100.000 bisa jadi 1 juta gitu kan. Aneh aja gitu, ada-ada aja. Ya ada-ada aja gitu kan. Kalau dagang, kalau kita jualan, kalau kita ikhtiar, pastilah kita dapatlah keuntungannya gitu kan. Udah tahu dukun itu kan nggak bener gitu. Ya kiai aja yang ilmunya tinggi nggak bakalan sih ngasih kayak gitu kan. Baik, jadi Pak Deden mengajak masyarakat supaya berikhtiarlah, berusaha supaya tidak logis gitu ya, karena Berikhtiar. tidak mungkin menggandakan uang Nggak gitu ya. logis Terima gitu. kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Deden untuk pendapat Anda pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Dadang dari Singkawang. Selamat pagi Bapak, silahkan. Pak Sofiandi, maaf, dari Singkawang. Silakan Bapak. Gini Mbak, ini kan fenomena untuk penggandaan uang ya. Penggandaan uang, kemudian jadi kan begini Mbak, jadi kalau saya melihat seharusnya ada peran aktif dari aparat penegak hukum ya.
terutama di Facebook itu kan kita melihat banyak mengajak atau menawarkan penggandaan uang atau penarikan uang gold. Seharusnya kami sebagai masyarakat awam tentu punya keinginan bagaimana mendapat uang secara instan. Apalagi yang punya pemikiran yang sangat rendah sekali. Baik. Dengan mendapatkan uang semudah itu punya keinginan. Tapi kami berharap sekali para Jadi, pemerintah Pak itu Sofiandi, harus menertibkan. Oke, terima kasih Pak Sofiandi untuk pendapatnya. Jadi yang di-highlight Bu Tri oleh Pak Sofiandi adalah harus ada peran aparat, harus ditertibkan, apalagi kalau sekarang ini merambah ke digital begitu. Sejauh ini kalau dari pandangan Ibu seorang sosiolog, apakah pendekatan itu sudah dilakukan di kalangan masyarakat kita? Ya, saya kira memang pendekatan-pendekatan yang proaktif seperti itu diperlukan ya. Tapi saya masih melihat misalnya ketika saya membuka Google ya, ingin mencari informasi, tapi kemudian di bawahnya itu sederet informasi, misalnya orang Banyumas dalam 2 minggu bisa mengumpulkan, bisa mendapatkan uang ratusan juta. Ini kan membaca saja sudah nggak benar ya. Dan kalau kita memiliki pemahaman yang kritis, tidak ada cara yang instan untuk mendapatkan kesuksesan secara finansial. Ini kan orang sudah nggak akan baca seperti itu. Tapi ada ketika sudah terjebak pada persoalan yang kita harus menyelesaikan dengan cepat. Ya, tadi misalnya banyak istighfar. Istighfar itu satu solusi ya dari sisi agama, tetapi kadang masyarakat ini di satu sisi merasa merasa orang beragama, tapi di sisi lain agama ini tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara cepat sehingga kemudian larinya seperti itu. Dan lagi biasanya orang-orang yang mengaku dukun ini mengaku memiliki kekuatan supranatural untuk menyelesaikan persoalan itu, seringkali menggunakan cara-cara yang mensugesti dan juga memanipulasi calon-calon korbannya, sehingga kemudian mudah percaya dan sebagainya, walaupun itu tadi dikatakan sangat-sangat tidak rasional. Tapi pada kenyataannya ya, kita 10 tahun yang lalu mendengar seorang yang terdidik, bahkan itu anak seorang guru besar dari sebuah PTN, itu pun juga mati terbunuh karena penggandaan uang juga, Mbak. Saya pinjam kata-kata dari Bu Tri, bahkan karena saking kompleksnya begitu masalah ini, agama pun jadi susah menyelesaikan masalah ini di kalangan masyarakat. Di Bu Tri, kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Pemirsa juga kami tunggu pendapat Anda dari telepon yang sudah kami siapkan nanti. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Ibu Tri Wuryaningsih, sosiolog Unsud. Tapi sebelumnya ada penelpon dari Lampung, ada Pak Susilo. Selamat pagi Pak Susilo, silakan sampaikan pendapat Anda. Halo? Ya, silakan Pak. Pendapat saya Pak, ini masalah penggandaan uang Pak ya. Ya, bagaimana menurut Bapak? Selamat pagi. Halo Bu. Ya, silakan Pak Susilo. Bagaimana menurut Anda soal penggandaan uang ini masih ada di kalangan masyarakat? Kalau di masyarakat ini kayaknya masyarakat ya Pak Bu yang kurang memahami. Kurang memahami, berulang-ulang kali. Udah baru aja belum ada 3 bulan tuh kejadian Pak Wawan tuh. Tidak diulangin lagi. Jadi pada masyarakat ini nggak memahami. Jadi untuk apa? Kadang-kadang sering ada agama, ada pendidikan, itu semua kan harus merangkau itu semua. Jadi sesuatu peristiwa yang jelek jangan diulangin lagi. Oke. Pak Susilo, Anda ingin menyampaikan apa untuk orang-orang yang masih saja percaya ada penggandaan uang seperti ini? Jadi untuk masyarakat seluruh Indonesia, ingat, untuk parpol pertama ingat, sesuatu yang buruk itu jangan diulangin lagi. Ingat. Dididik anak-anak kita, lingkungan kita, jangan sampai mengingati perbuatan yang tidak baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Susilo untuk pendapatnya pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Kamil. Pak Kamil, selamat pagi. Ya. Silakan sampaikan pendapat Anda. Selamat pagi. Kalau menurut pendapat saya, selamat pagi pemirsa Metro TV. Kalau menurut pendapat saya,
ini fenomenanya persis seperti apa ya, sudah terlalu banyak masalah persoalan-persoalan mengenai keuangan ini di Indonesia. Baik itu masalah trading, masalah umroh, masalah macam-macam. Itu disebabkan karena apa ya, karakteristik manusianya, egonya terlalu tinggi, sehingga kalau biasanya orang-orang yang seperti ini dilihat dari karakteristik. Mereka tuh tidak pernah mau mendengar nasihat orang lain, baik keluarganya, anaknya, tetangganya, segala macam. Baik. Yang tahu keinginan nafsunya itu yang terlalu tinggi, sehingga terjadilah masalah-masalah seperti ini. Oke. Saya harap pemerintah ke depan bisa memberi sosialisasi dengan baik ya. Baik. Itu Terima kasih. melalui Facebook. Oke, terima kasih Pak Kamil untuk pendapatnya. Jadi intinya adalah kalau menurut Pak Kamil ya Ibu Tri ya, ini soal ego di kalangan masyarakat. Ibu Tri masih ada penelpon lagi karena banyak yang mau berpendapat pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tigor, silahkan sampaikan pendapat Anda. Ya, selamat pagi. Ini saya tanggapi fenomena penggantian ini itu sangat membahayakan kepada masyarakat kami. Jadi ini bisa terjadi kenapa? Karena ya aparat penegak hukum yang terdekat tidak melakukan satu tugas yang cepat. Sebenarnya itu tugas pokok daripada penegak hukum. Nah, supaya diperiksa dulu ataupun ya dilihat baru kebenarannya itu diumumkan ataupun diberitakan kepada media sosial atau ke metro supaya ini jangan berlanjut. Oke, terima kasih. Jadi Pak Tigor mengharapkan ada tindak lanjut lagi yang lebih jauh dari para penegak hukum. Terima kasih Pak Tigor. Ibu Tri, tadi ada yang menarik adalah soal ego. Saya tambahkan juga, Reza Indragiri juga sempat menyatakan kalau ini adalah contoh bias dalam berpikir. Jadi mungkin masyarakat merasa, saya tidak mungkinlah jadi korban, jadi malah menjadi lengah. Kalau menurut pandangan seorang sosiolog, bagaimana fenomena ini kaitannya dengan ego dan bias? Ya, kalau Mas Reza ini kan dari sisi psikologi ya. Jadi memang kalau memahami dari sisi sifat dasar manusia gitu memang ada ingin menyelesaikan masalahnya itu dengan cara-cara yang instan gitu ya. Kalau tidak instan, orang tadi seperti Bapak tadi, kalau penyelesaian secara agama itu kan bisa dengan istighfar. Kalau ingin rezekinya lancar itu dengan banyak beramal, banyak bersedekah, infak yang itu akan melancarkan rezekinya. Tetapi tidak semua manusia itu kemudian memahami seperti itu, karena yang namanya tadi dari perspektif agama itu kan tidak instan gitu ya, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan, butuh kerja keras, tidak kemudian serta-merta itu kemudian juga bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu yang singkat. Nah, ada sifat dasar manusia yang sebetulnya juga ingin menyelesaikan persoalannya itu secara singkat dengan cara-cara yang instan pula. Nah, ketika ketemu orang yang tidak bertanggung jawab, nah ini misalnya seperti dukun tadi yang kemudian dalam perspektif masyarakat dukun itu selalu ditempatkan sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural yang bisa menjangkau kekuatan-kekuatan di luar diri manusia, itu yang kemudian mensugesti, memanipulasi korban-korban yang pikirannya pendek tadi, yang dengan segala macam egonya tadi larinya ke sana, bukan dengan cara kerja keras, dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan, dengan banyak beramal dan berinfak, bersedekah gitu ya, Mbak Valen. Oke. Bu Tri, tadi ngomong soal kalau dari sisi agama ini kan tidak instan, jadi butuh waktu yang panjang. Mungkin banyak orang yang tidak sabar gitu ya. Tapi kita lihat tidak cuma agama saja, kita tahu ada yang namanya common sense, ada akal sehat, ada juga yang mistis, ada juga yang science, soal ilmu pengetahuan begitu. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa mengatur ini harus lebih dominan ketimbang yang seperti ini? Karena ini kan penggandaan uang ini dikaitkan dengan hal-hal mistis begitu. Iya, ini memang selalu berhimpitan. Tetapi kemudian orang itu ketika memiliki literasi gitu ya, memiliki pengetahuan yang cukup dan itu mengajarkan kita cara
berpikir kritis, pasti tidak akan lari ke sana. Nah, bagaimana masyarakat ini terus diajarkan untuk berpikir kritis dan rasional, bahwa ini itu tidak mungkin, tidak ada cara yang instan ya untuk menyelesaikan persoalan, apalagi ini terkait dengan uang dalam waktu yang singkat, uang segini bisa berkembang menjadi ratusan juta gitu ya. Mending yang misalnya uang 50 juta itu untuk modal, untuk kemudian berdagang dan sebagainya. Ini orang kan ya itu tadi ada keyakinan-keyakinan yang mengarahkan, karena tadi ada manipulasi, ada sugesti yang ini turut membentuk, turut mengarahkan pikiran dan tindakan manusia. Sekali lagi, bagaimana masyarakat ini diedukasi, diliterasi agar mampu berpikir kritis ketika menghadapi persoalan-persoalan semacam itu. Harus kritis, harus rasional. Tapi Bu, apakah korbannya ini semuanya adalah orang yang berasal dari pendidikannya kategorinya termasuk rendah, atau mungkin saja ada yang juga pendidikannya tinggi tapi juga ikut tertipu? Tidak, kalau kita belajar dari berbagai kasus ya Mbak, kasus semacam ini menjebak seluruh lapisan masyarakat, artinya dari berbagai latar belakang profesi, berbagai latar belakang pendidikan, yang tadi orang berpendidikan itu belum tentu menjadi berpikir rasional ketika dihadapkan pada sesuatu atau persoalan-persoalan yang kompleks dalam dirinya, gitu ya. Jadi punya pendidikan tinggi tidak menjamin kita tidak tertipu? Nah, ini ketika kemudian kita kan ini kita punya akal sehat, kemudian kita ada keyakinan juga sebagai manusia beragama, dan keyakinan yang harus ditanamkan, tidak pernah ada cara yang instan untuk membuat kita ini sukses secara finansial. Itu sebetulnya kunci pokok, dan juga keyakinan kita bahwa di atas kita ini, di luar kita ini memang yang mengatur itu bukan kekuatan-kekuatan gaib, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Yang ini bagaimana kemudian cara berpikir kritis kita didampingi dengan keyakinan agama, begitu Mbak Valen, saya kira. Oke, jadi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada akal sehat gitu ya. Ada juga keyakinan kita di dalam religiusnya, seperti apa religinya. Tapi Bu Tri, kalau kita tadi bicara soal pendidikan, nah ada juga yang sudah merambah ke media sosial gitu. Ini dibaca semua orang, bahkan korbannya dari Mbah Slamet ini ada di Jakarta, pokoknya ada di mana-mana. Kita akan bahas pemirsa nanti usai jeda terkait dengan soal pendidikan dan kemudian menggunakan instrumen media sosial. Bagaimana nanti dampaknya? Sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Ibu Tri Wuryaningsih. Bu Tri, kalau kita lihat memang banyak sekali penipuan online ini terjadi di media sosial. Mulai dari Twitter, TikTok, Instagram, sebut semuanya pasti ada. Masalahnya, masa hal-hal gaib seperti ini, menggandakan uang, apapun itu modusnya, ini juga bisa merambah ke media sosial. Jadi lebih banyak lagi calon korbannya, begitu loh Bu. Ibu Tri, maaf itu suara audio Zoom-nya masih di mute. Oke, maaf. Oke, silakan Ibu. Mbak Valen. Jadi dukun itu juga yang lain ya, pasti akan beroperasi menyesuaikan dengan kemajuan teknologi gitu ya. Dukun itu juga manusia, ya, sebagaimana kejahatan ya yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi gitu ya. Dengan adanya sekarang banyak modus-modus kejahatan ya, cybercrime gitu, bahkan kekerasan seksual pun juga berbasis gender online gitu ya. Artinya dukun pun ya, kejahatan apapun itu akan menyesuaikan, akan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga kemudian ketika kemudian di Facebook, di media sosial yang lain gitu ya, bahkan YouTube gitu ya, banyak sekali yang menawarkan hal-hal semacam itu, karena mereka juga akan menyesuaikan perkembangan teknologi. Sekarang media sosial itu adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, maka dukun ini pun juga beroperasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, Bu Tri, mungkin tidak kalau misalnya saya atau kelompok yang sering bermain dengan saya pasti bilang, oh kita nggak percaya sama dukun. Tapi karena dia mempromosikan di media sosial, ini saja promosi berbasis teknologi, malah orang jadi percaya, oh jangan-jangan emang ini beneran bisa nih menggandakan uang.
Ya, itu bagian dari strategi ya. Seperti halnya juga kejahatan yang lain gitu kan, itu juga menggunakan teknologi semacam itu gitu ya. Karena ini terus berkembang menyesuaikan ke apa namanya kemajuan teknologi. Kalau nggak menggunakan kemajuan teknologi ya pasti akan ditinggalkan oleh masyarakat gitu ya. Nah ini yang pinternya ya manusia dengan segala macam modus kejahatannya itu pasti akan menyesuaikan seperti itu. Yang kemudian ini menjadi Oke. salah satu cara untuk apa ya memanipulasi seolah-olah inilah dukun keren, dukun yang melek teknologi dan sebagainya. Padahal ini adalah sebuah modus kejahatan. Oke, Bu Tri, kalau kita lihat nih dari sisi korban, anggaplah yang pertama Wawon CS. Sekarang ada Mbah Slamet. Itu kan kalau kita baca review profilnya ada yang bekerja sebagai TKI. Berarti kan notabene-nya mencari uang itu tidak gampang. Cari uang tuh susah. Ya. Kok rela gitu loh ngasih duit ke hal-hal yang belum tentu juga benar adanya? Mbak, bicara soal dukun ya, konstruksi tentang dukun ya. Ini kan sudah ada ya, sudah ada sejak apa namanya sejak zaman masyarakat ini meyakini animisme dan dinamisme dan ini terus berlaku sampai sekarang peran dukun itu ya dukun masih memainkan peranannya karena ada keyakinan tadi masyarakat itu masih yakin ada kekuatan di luar manusia yang saya tidak bisa menyelesaikan orang lain mampu membantu saya dengan kekuatan supranaturalnya tadi dan bagaimana si dukun ataupun juga dalam tanda petik dukun abal-abal tadi yang kemudian memainkan manipulasi apalagi misalnya dengan cara-cara yang berbau-bau agama misalnya kita sama-sama berdoa ya bahwa kita ini minta kepada Tuhan nanti kalau dikabulkan berarti itu cara Tuhan yang menyelesaikan bukan saya. Ini kan bagaimana memanipulasi supaya korban ini percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah atas apa namanya ridho Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Yang ini kemudian ini ya cara-cara yang seperti ini yang kemudian menjadi cara-cara yang manipulatif gitu ya bagi korban sehingga tadi ketika orang terjebak pada persoalan gitu ya orang itu entah berpendidikan atau tidak berpendidikan ini akan tergiur akan apa namanya percaya dengan hal-hal semacam itu. Siapa sih orang nggak percaya ada kekuatan di luar kekuatan goib di luar manusia kan? Orang pasti meyakini itu. Tinggal bagaimana kita menyelesaikan gitu kan? Sama dengan senada juga dengan studi yang dilakukan di Wellcome Global Monitor 2020 yang mengatakan kalau orang Indonesia ternyata tingkat kepercayaannya pada dukun sama dengan percaya pada ilmu pengetahuan, cuma 12% dan 13%, beda tipis. Kalau dunia bahkan sudah sampai 43% pada ilmuwan. Bu, bagaimana cara mendegradasi, mengurangi lah setidaknya jumlah orang yang percaya pada dukun ini? Ya tadi sebetulnya apa namanya ya keyakinan ya yang harus ditanamkan pada diri kita. Tidak ada cara-cara yang instan gitu ya untuk menyelesaikan persoalan kita gitu ya. Kita harus apa namanya harus yakin dengan kemampuan kita. Yang sering juga menjebak kan kita nggak yakin nih, nggak yakin dengan kemampuan kita, nggak yakin dengan kekuatan luar biasa yang di atas sana yaitu Tuhan. Bu Tri, gitu. kalau caranya adalah lebih banyak lagi penegakan hukum, ditangkap dukun-dukun itu semuanya, bisa efektif nggak? Itu salah satu cara, tetapi saya yakin juga tidak akan efektif. Ini kalau sudah menjadi budaya, ini adalah proses literasi yang terus-menerus ya. Jadi ada memang di satu sisi penegakan hukum itu sangat penting, tetapi literasi yang terus-menerus secara masif kepada masyarakat gitu ya. Ini yang saya kira akan mengurangi ya. Dulu misalnya gini Mbak, kepercayaan masyarakat dulu terhadap dukun bayi gitu ya. Kemudian ini kan juga membutuhkan proses yang panjang gitu ya. Orang untuk masyarakat di desa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dukun bayi itu lari ke tenaga medis. Ini sebetulnya proses edukasi yang terus-menerus dilakukan kepada masyarakat. Resiko kematian yang tinggi ketika itu menggunakan jasa dukun misalnya. Nah ini sebetulnya cara-cara itu bisa dilakukan. Bagaimana masyarakat itu terus secara masif diliterasi, diedukasi. Baik, kalau dukun bayi saja bisa, pasti dukun penggandaan uang juga bisa. Nanti kita tidak tahu kapan, pasti dukun cinta ditolak, dukun bertindak juga bisa selesai. Terima kasih Ibu Tri Wuryani, sosiolog Unsud sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Terima